Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah ahli puasa yang makamnya diziarahi Rasulullah dan sahabat. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi rahimahullah ceritakan kisah sahabat Abu Yusuf yang diziarahi Rasulullah SAW berkat amalan puasanya. Suatu hari Abu Yusuf Yakub bin Yusuf bercerita tentang salah seorang sahabatnya yang unik. Beliau dikenal seorang yang wara dan takwa, meski orang-orang mengenal karibnya itu sebagai orang fasik dan pendosa. Sudah 20 tahun Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitar Ka'bah bersamanya. Tak seperti Abu Yusuf yang berpuasa terus-menerus atau istiqomah, sahabatnya ini sehari puasa sehari berbuka. Memasuki 10 hari bulan Zulhijjah, sahabat Abu Yusuf ini menunaikan puasa secara sempurna, kendati beliau berada di padang Sahara yang tandus bersama Abu Yusuf. Beliau masuk kota Turtus dan menetap di sana untuk beberapa lama. Tempat gersang inilah persisnya di sebuah kawasan reruntuhan bangunan. Beliau wafat tanpa seorang pun yang tahu kecuali Abu Yusuf. Abu Yusuf pun keluar mencari kain kafan. Alangkah kagetnya tatkala dirinya kembali menyaksikan kerumunan orang berkunjung mengafani sekaligus menyalati jenazah sahabatnya tersebut di tempat yang semula tak berpenghuni. Karena begitu ramainya, Abu Yusuf sampai tak bisa masuk lokasi reruntuhan bangunan itu. Para pelayan menyebut-nyebut almarhum sebagai orang yang zuhud dan termasuk dari kekasih Allah atau waliullah. Subhanallah, siapa yang mengumumkan kematiannya hingga orang-orang berbondong-bondong bertakziah, menyalati dan menangisi kepergiannya? Tanya Abu Yusuf. Setelah melalui perjuangan keras, Abu Yusuf akhirnya berhasil menghampiri jenazah sahabatnya tersebut dan terperanjat saat melihat kain kafan yang tak biasa. Pada kain itu tercantum tulisan berwarna hijau. Tulisan yang bermakna, "Inilah balasan orang yang mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha dirinya, orang yang rindu menemuiku, dan karenanya aku pun rindu menemuinya." Selepas melaksanakan sholat jenazah dan mengebumikannya, rasa kantuk berat menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur. Di dunia mimpi inilah Abu Yusuf menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa tersebut menunggang kuda hijau serta berpakaian hijau dengan sebuah bendera di tangannya. Di belakangnya ada seorang pemuda tampan berbau harum. Di belakang pemuda ini ada dua orang tua, diikuti di belakangnya lagi satu orang tua dan satu pemuda. "Siapa mereka?" tanya Abu Yusuf. Pemuda tampan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dua orang tua itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sementara orang tua dan pemuda itu adalah Sayyidina Utsman dan Ali. Jawab sahabat Yusuf itu. "Dan akulah pemegang bendera di depan mereka," kata sahabatnya dalam mimpi itu. Abu Yusuf menanyakan, "Hendak ke manakah mereka?" "Mereka ingin menziarahiku." Abu Yusuf pun kagum. "Bagaimana kau bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini?" tanya Abu Yusuf. "Sebab aku memprioritaskan ridha Allah Ta'ala dibandingkan ridha diriku sendiri, dan aku berpuasa pada 10 hari Zulhijjah," jawab sahabatnya itu. Abu Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Lalu sejak itu beliau tak pernah meninggalkan amalan puasa itu hingga akhir hayat. Anjuran memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama Zulhijjah termaktub dalam beberapa hadis. Misalnya hadis riwayat Ibnu Abbas yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi yang mengatakan, "Tiada hari lain yang dicintai Allah untuk beribadah seperti 10 hari ini." Meskipun disebutkan kata 10 hari, puasa jika dimulai 1 Zulhijjah cukup dijalankan 9 hari,
Karena tanggal 10 Zulhijjah juga hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari terlarang untuk berpuasa. Semoga kisah ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita untuk bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.